Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Gimana kabarnya? Yang jelas harus sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai seni teater, pengertian, sejarah, unsur, dan jenisnya. Kita tahu bahwa seni teater merupakan jenis kesenian yang dipertunjukkan di atas panggung, di mana aksinya direncanakan untuk menciptakan rasa drama yang koheren dan signifikan. Berasal dari bahasa Yunani, teater atau teatron memiliki arti tempat atau gedung pertunjukan. Kata teatron terbentuk dari kata theomai yang berarti melihat. Teater juga dapat diartikan segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Contoh rumusan sederhana pertunjukan teater ada pada ketoprak, ludruk, wayang orang, sinetron, atau dagelan. Bisa kita simpulkan bahwa teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh orang banyak atau kita sebut juga penonton. Ada beberapa teori tentang asal mula teater. Yang pertama berasal dari upacara keagamaan. Kemudian yang kedua berasal dari nyanyian untuk menghormati pahlawan. Dan yang ketiga berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Kemudian kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur teater. Ada beberapa unsur seni teater yaitu unsur internal dan eksternal. Mari kita bahas dari unsur internal terlebih dahulu, yaitu ada naskah dan skenario. Naskah adalah isi dan alur cerita yang akan dipentaskan. Kemudian ada pemain. Pemain merupakan pemeran yang akan memainkan beberapa tokoh dalam teater seperti peran utama, antagonis, atau pemain pendukung. Kemudian ada juga sutradara. Nah, sutradara adalah orang kedua setelah penulis. Ia bertugas membuat konsep yang telah ditentukan berdasarkan naskah. Kemudian ada properti. Properti merupakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pementasan teater. Kemudian yang terakhir ada penataan atau dekorasi. Adalah semua hal yang berhubungan dengan penataan panggung, rias busana, dan perlengkapannya. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur-unsur eksternal dalam seni teater. Yang pertama kita akan mengetahui bahwa desainer adalah pihak yang bertanggung jawab mengenai kebutuhan desain pementasan. Kemudian ada stage manager, merupakan pihak yang bertanggung jawab membantu sutradara atau bisa juga kita sebut asisten sutradara. Kemudian ada sutradara atau director. Orang-orang ini memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mempersiapkan para pemain sesuai cerita. Kemudian yang terakhir ada kru, adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada segala pekerjaan seperti properti, tata ruang, pencahayaan, bahkan tata musiknya. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis teater. Yang pertama yaitu teater musikal. Pementasan seni peran yang mengkolaborasikan atau menggabungkan seni musik dan tarian disebut teater musikal. Kemudian ada teater dramatik, adalah jenis teater yang memperhatikan detail, tempat, dan latar belakang cerita. Yang ketiga ada teater boneka, merupakan pementasan yang memakai boneka sebagai pemerannya seperti boneka tangan, kayu, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis teater. Yang pertama yaitu teater musikal. Pementasan seni peran yang mengkolaborasikan atau menggabungkan seni musik dan tarian disebut teater musikal. Kemudian ada teater dramatik, adalah jenis teater yang memperhatikan detail, tempat, dan latar belakang cerita. Yang ketiga ada teater boneka, merupakan pementasan yang memakai boneka sebagai pemerannya seperti boneka tangan, kayu, dan lain-lain. Yang keempat ada teater gerak, adalah teater yang mengutamakan ekspresi wajah, bahkan mampu menghilangkan dialog dalam pementasannya. Kemudian yang kelima ada theatrical puisi. Pertunjukan ini mengkolaborasikan puisi dengan teater di mana puisi akan disampaikan dengan penuh ekspresi. Yang keenam ada teater wayang kulit. Nah, kita juga pasti tahu apa itu teater wayang kulit. Pementasan dengan menggunakan wayang kulit yang dimainkan oleh seorang dalang. Nah, kalian sudah paham kan mengenai pengertian, sejarah, unsur, dan jenis seni teater. Kita juga bisa mengambil manfaat loh dari menyaksikan pertunjukan teater. Salah satunya, kalian bisa jadikan itu sebagai sarana pendidikan mengapresiasi karya seni secara individu ataupun kelompok.
Kemudian kalian juga bisa dapat memperkaya pengetahuan kalian baik dari sosial ataupun yang lainnya. Nah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bilik Ilmu di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya buat kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.